Pangeran Saudi kembali membuat sebuah keputusan kontroversial. Saudi Arabia berencana membuka sebuah toko di Riyadh, yang dimana non-muslim yang singgah dan tinggal di Saudi dapat membeli alkohol secara legal. Meskipun alkohol dilarang dalam Islam, Arab Saudi tidak melarang kehadirannya hingga tahun 1952. Hal ini berubah setelah salah satu anak Raja Abdulaziz mabuk akibat mengonsumsi minuman keras dan kemudian menembak mati seorang diplomat Inggris. Setahun kemudian, Raja Saudi melarang keras peredaran minuman beralkohol dan membuat undang-undang tentang pembatasan alkohol di Saudi. Pangeran Saudi Mishari kemudian dihukum atas dakwaan melakukan pembunuhan pada saat itu. Ini akan menjadi toko alkohol pertama di kota tersebut. Dalam lebih dari 70 tahun, tujuan dari rencana ini adalah untuk memberikan keringanan hukum bagi diplomat, wisatawan, atau kepada non-muslim yang berusia di atas 21 tahun saat berada di Saudi Arabia. Keputusan yang dibuat oleh Pangeran Saudi ini adalah bagian dari serangkaian dari vision tahun 2030 yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Arab Saudi lebih liberal. Sedangkan Vision 2030 sendiri adalah rencana untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi, mengembangkan ekonomi Arab Saudi, serta mengembangkan sektor layanan umum, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan pariwisata, dan berencana membuat Saudi menjadi negara maju. Putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, memimpin inisiatif keputusan ini. Pendirian toko minuman keras di Riyadh menimbulkan reaksi balik dari umat Islam di seluruh dunia. Karena di dalam Islam, konsumsi minuman beralkohol secara eksplisit dilarang dan hukumnya haram di dalam hukum Islam. Larangan tersebut berakar pada ajaran Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang melarang penggunaan minuman beralkohol terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini mengakui bahwa mungkin ada beberapa manfaat duniawi saat mengkonsumsi minuman alkohol. Namun kerugian yang ditimbulkannya lebih besar daripada keuntungan yang mungkin didapat. Karena efek dari minuman keras tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat ayat lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan minuman keras, yaitu pada surah
orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Semenjak kekuasaan Pangeran Muhammad bin Salman, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang kontroversial. Semata-mata dilakukan untuk lepas dari label negara yang hanya mendapatkan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi. Perubahannya mencakup pembukaan negara untuk pariwisata non-religius, meniadakan peraturan berhijab, membolehkan konser musik, dan mengizinkan perempuan mengemudi, serta tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan saingan politik. Vision tahun 2030 Saudi juga mencakup pengembangan industri lokal dan pusat logistik, serta bertujuan untuk menambah ratusan ribu lapangan kerja bagi warga negara Saudi tanpa menimbang hukum dan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.